Selamat pagi. Di sini saya akan mempresentasikan soal LKM kelima. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hairunisa, NIM 18130310313. Saya langsung saja pada soal yang pertama, jelaskan resiko usaha dan keberhasilan usaha. Nah, pada saat memulai bisnis atau suatu usaha, dibutuhkan adanya keuletan, keberanian, serta manajemen dan strategi bisnis yang baik. Meskipun sudah dilakukan persiapan yang matang dan terencana yang sudah dijalankan, tetap saja tidak bisa menghindari resiko usaha yang ada. Resiko usaha itu sendiri adalah tindakan yang sering dikaitkan dengan potensi kerugian yang tidak terduga dan tidak diinginkan. Ada dua kontrol yang bisa dilakukan pada resiko usaha, yaitu yang pertama, ada resiko yang bisa dikendalikan. Nah, pada pemasukan produk di pasaran siap dilaksanakan. Kemudian, selama berbulan-bulan, produk tersebut belum mendapatkan keuntungan, apalagi pengembalian atas modal. Tentu saja akan mengalami kerugian. Namun, hal tersebut bisa dikendalikan dengan cara mengevaluasi produk serta strategi marketingnya. Kemudian, resiko yang tidak bisa dikendalikan. Nah, biasanya resiko yang tidak bisa dikendalikan merupakan sebuah kejadian yang memang di luar batas manusia itu sendiri. Untuk memprediksi seperti bencana alam, kebakaran, dan sebagainya. Kemudian, menurut Henry Faisal Nur mengemukakan bahwa keberhasilan usaha pada hakikatnya adalah keberhasilan dari bisnis mencapai tujuannya. Suatu bisnis dikatakan berhasil bila mendapatkan sebuah laba, karena laba adalah tujuan dari seorang melakukan bisnis. Keberhasilan usaha dapat dipengaruhi oleh kemampuan usaha yang tercermin melalui pengetahuan, sikap, dan keterampilan dari pengusaha. Nah, keberhasilan pengusaha apabila dilihat dari aspek berikut. Yang pertama, di mana seorang pengusaha itu bisa meningkatkan omset dari suatu perusahaan. Kemudian, jumlah karyawannya bertambah. Kemudian, volume penjualan meningkat, serta jumlah pelanggan dan transaksi meningkat. Kemudian untuk soal yang kedua, beri gambaran tentang ekspansi dan suksesi usaha. Nah, ekspansi adalah suatu aktivitas memperbesar atau memperluas usaha yang ditandai dengan penciptaan pasar baru, perluasan fasilitas, perekrutan pegawai, dan lain-lain, atau bisa disebut juga sebagai peningkatan aktivitas ekonomi dan pertumbuhan dunia usaha atau expansion. Ekspansi usaha dapat dilakukan dengan cara strategi penetrasi pasar, strategi pengembangan pasar, strategi pengembangan produk, strategi pertumbuhan integratif, serta integrasi diversifikasi. Kemudian, contoh perusahaan yang melakukan ekspansi usaha yaitu PT Semen Gresik Tbk, membentuk perusahaan induk atau holding company bagi Semen Gresik, Semen Padang, dan Semen Tonasa. Permodalan Semen Gresik masih yang paling kuat, sedangkan pertumbuhan kinerja Semen Padang dan Tonasa berada pada peringkat terbawah sehingga PT Semen Gresik Tbk melakukan holding company untuk meningkatkan kinerja suatu perusahaan. Nah, suksesi usaha adalah upaya yang disengaja dan sistematis oleh sebuah organisasi untuk menjamin kelangsungan kepemimpinan di perusahaan keluarga dari generasi ke generasi. Nah, contoh perusahaan yang melakukan suksesi usaha yaitu perusahaan R.J. Balson & Son, yaitu pengusaha daging dari Bridport, Dorset, Inggris yang berusia lebih dari 500 tahun. Nah, didirikannya tahun 1515 atau tukang daging, yaitu R.J. Balson dan Son saat ini tercatat sebagai bisnis keluarga tertua di Inggris Raya. Nah, menjual berbagai jenis daging, termasuk unggas sampai aneka binatang buruan lainnya. Nah, saat ini Richard Balson adalah generasi terakhir atau yang ke-26 dari keluarga yang terlibat dalam bisnis turun-temurun ini. Baginya, dia adalah penjaga dan pengurus dari bisnis ini sampai nantinya anaknya atau cucunya atau ponakannya akan mengambil alih usaha daging ini. Nah, dari memotong sampai menjual di toko tradisional mereka. Kunci suksesi perusahaan ini adalah menjual daging dengan kualitas top, daging sapi lokal,
domba dan babi, di mana sekarang ini dapat dipantau pergerakannya dari ladang sampai ke meja makan, serta hubungan komunikasi yang baik dengan pelanggan. Untuk soal yang ketiga, beri contoh tentang cara mengatasi resiko usaha seperti pada web berikut. Nah, untuk mengatasi resiko usaha, yaitu langkah pertama yang harus dilakukan seorang pengusaha yaitu proses membuat dan menyusun rencana bisnis dengan tujuan untuk menilai, mengevaluasi, dan merencanakan resiko pada saat menjalankan bisnis dari berbagai sudut pandang termasuk dari segi operasional, keuangan, atau pemasaran. Nah, membuat perencanaan manajemen risiko. Rencana manajemen risiko harus dibuat secara terpisah dari rencana bisnis yang ada, misalnya bisnis memproduksi kain brokat. Kemudian, maka seorang pengusaha harus mengetahui serta merencanakan apabila terjadi kerusakan terhadap produk tersebut. Apabila produksi kain brokat ini mudah rusak, maka harus dipersiapkan bagaimana cara meminimalkan risiko yang terkait dengan pendistribusian barang agar tidak mudah rusak. Nah, yang ketiga, terkadang suatu rencana yang kita buat tidak sesuai dengan realita. Namun adanya perencanaan yang telah dibuat, maka pengusaha dapat mengevaluasi kembali rencana tersebut untuk mengetahui keefektivitasannya. Kemudian yang keempat, sebelum memproduksi produk, salah satu cara yang digunakan pengusaha adalah meminimalisir terjadinya resiko suatu usaha, maka dapat dilakukan dengan melatih karyawan untuk menangani segala resiko yang mungkin terjadi. Nah, kemudian yang terakhir yaitu perencanaan manajemen risiko yang sebelumnya sudah dibuat dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi agar kedepannya suatu perusahaan menghasilkan produk yang lebih baik. Kemudian success story. Di sini success story saya ambil dari Hendy Setiono, founder of Kebab Turki Baba Raffi. Nah, Hendy Setiono lahir di Surabaya pada tanggal 30 Maret 1983, merupakan Presiden Direktur Kebab Turki Baba Raffi. Bisnis ini telah berkembang selama 14 tahun, sudah mengembangkan sayapnya ke luar negeri seperti Malaysia, Filipina, Cina, dan Sri Lanka. Prestasinya tidak hanya diakui dalam negeri, tapi di mancanegara. Tak tercermin tampang bos dari perusahaan terkenal, dari perusahaan beromset miliaran. Nah, beliau masih berusia 23 tahun, masih sangat muda untuk seorang bos yang memiliki outlet sebanyak 16 kota di Indonesia. Nah, kebab paling enak adalah dari Istanbul karena itu dia menggunakan trade market, Turki, untuk menarik calon pelanggannya. Hendy mengisahkan pada Mei 2003, dirinya mengunjungi ayahnya yang bertugas di perusahaan minyak di Qatar. Selama di sana, dia banyak menemui kedai kebab lantaran penasaran. Hendy yang hobi makan itu lantas mencoba makanan yang lezat dimakan dalam kondisi panas tersebut, ternyata rasanya enak. Tak hanya perutnya yang kenyang, saat itu di benaknya, Hendy langsung terpikir untuk membuka usaha kebab di Indonesia. Nah, alasannya, selain belum banyak usaha semacam itu di Indonesia. Selama di Qatar, memanfaatkan waktu untuk berburu resep kebab, begitu tiba kembali di Surabaya, dia langsung menyusun strategi bisnis. Yang pertama ia lakukan adalah mencari partner. Nah, dia tidak ingin usahanya itu asal-asalan. Dia kemudian bertemu Hasan Baraja, kawan bisnisnya yang kebetulan juga senang kuliner. Awalnya, mereka sengaja melakukan trial and error untuk menjajaki peluang bisnis serta mangsa pasarnya. Ternyata resep kebab dari Qatar yang rasa kapulaga dan cengkehnya cukup kuat tidak begitu disukai konsumen. September tahun 2003, gerobak jualan kebab mulai beroperasi. Tepatnya di salah satu pojok Iden Semolo berdekatan dengan area kampus dan tempat tinggalnya. Soal nama kedainya, Baba Raffi, dia mengakui terinspirasi dari nama anak pertamanya, yaitu Raffi Darmawan. Diberi nama kebab Pak Hendy, kok tidak komersial, katanya lalu tergelak. Pada saat itulah terlintas di benaknya nama si sulung, yaitu Raffi. Mengawali sebuah bisnis memang tidak mudah, apalagi meraih
sukses seperti sekarang. Suka duka pun dirasakan. Misalnya, uang berjualan dibawa lari, karyawan yang keluar masuk. Banyaknya karyawan yang keluar masuk, bahkan pernah suatu hari, karena tak mempunyai karyawan, Hendy dan istrinya berjualan. Hari itu hujan, tak banyak yang membeli makanannya. Pemasukannya pun sedikit, uang hasil berjualan saat itu pun sedikit. Nah, tak ingin setengah-setengah menjalankan bisnis. Hendy pun berhasil mengembangkan sayapnya bahkan hingga penghujung 2006. Pengusaha muda tersebut telah berhasil mencatat 100 outlet kebab Turki Baba Raffi yang tersebar di 16 kota di Indonesia. Hendy berencana mengembangkan usahanya di luar negeri. Dua negara yang diincar adalah Malaysia dan Thailand. Sukses bisnis kebab waralaba Hendy juga menghasilkan berbagai award baik dalam maupun luar negeri, di antaranya ISNBIA yaitu Indonesian Small Business Entrepreneur Award pada tahun 2006 yang diberikan Menteri Koperasi dan UKM. Hendy juga ditahbiskan sebagai Asia's Best Entrepreneur Under 25 majalah Business Week Internasional pada tahun 2006. Nah, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan kata terima kasih.